Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita, saya Arash Manso. Seperti biasa, terima kasih karena terus menonton Arash Manso YouTube channel, oke? Semoga kalian daripada Indonesia, terutamanya daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada mana saja yang menonton video ini, semoga kalian sentiasa sehat sejahtera, oke? So, untuk kali pertama hadir ke channel ini, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Jangan lupa untuk follow saya di Instagram, guys, oke? Sebab semua itu gratis, oke? So, kita akan ke video yang seterusnya daripada Point Channel. Video yang bertajuk Langkah. Saya tak tahu, guys, apa itu maksud langkah tu, guys. Tapi tajuk dia macam ni, langkah. Hanya Jokowi, Presiden Indonesia, yang mampu mengerjakan ini, guys. So, maksudnya kat sini, guys, daripada banyak, ataupun daripada 7 atau 7 Presiden Indonesia, hanya Jokowi saja yang boleh buat ni. Okay, so kita akan lihat video ni, guys. Kita akan react video ini. Langkah hanya Jokowi, Presiden Indonesia, yang mampu mengerjakan ini. 1, 2, 3, let's go. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Oke. Peran kita kenaan apakah ini, guys? Dalam menciptakan energi berkeadilan yang menjadi programnya pemerintah. Dengan peresmian pembangkit listrik tenaga bayu yang pertama di Kabupaten Sidrap ini, kita ingin memberikan sebuah komitmen bahwa 23% di tahun 2025 itu ini project macam project yang besar nih, guys, saya rasa. 70 tahun Indonesia Merdeka, baru 50.000 megawatt yang ini berkenaan dengan listrik, mungkin. Pembangunan kilang minyak itu harus masa. Sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak. Kebangetan. Ketika Jokowi berhasil membangun hal baru di Indonesia. Sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Dia punya perkataan dia sangat nice, guys. Dia punya sejarah mencatat ucapan selama 75 tahun bangsa Indonesia merdeka telah mengalami 3 periode pemerintahan dan 7 kali pergantian pemimpin. 3 periode tersebut yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, di mana dari setiap pemimpin telah meninggalkan warisan yang akan dicatat sebagai sejarah, seperti halnya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kepemimpinannya saat ini. Seperti diketahui, dalam visi misinya, Presiden Jokowi telah memprioritaskan pembangunan secara luas, baik infrastruktur, sumber daya manusia, serta sumber daya alam dan energi. Di mana dalam pembangunannya itu, ada beberapa yang belum pernah dan tak terrealisasikan oleh para pemimpin sebelumnya. Salah satunya ialah pembangunan jalan tol di Banda Aceh. Jalan tol Sibanceh atau Sigli Banda Aceh merupakan jalan tol pertama jalan tol di ujung barat Indonesia. Sebab semenjak Indonesia merdeka, Provinsi Aceh sendiri memang tidak memiliki jalan tol. Dan dengan diresmikannya tol tersebut, masyarakat Aceh kemudahan akses mobilisasi. Berdasarkan rekam proyek pembangunannya, Sibanceh mulai dikerjakan pada tahun 2018 dengan panjang sekitar 74,1 km. Jalan tol ini juga masuk dalam bagian dari proyek strategis nasional untuk mendukung kemudahan mobilisasi masyarakat. Selain jalan tol, Presiden Jokowi juga mengambil kebijakan yang tidak dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya, yakni kebijakan BBM satu harga. Di mana kebijakan ini dianggap sebagai perwujudan dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia, guys. PT Pertamina sebagai pemegang mandat dari kebijakan tersebut berkomitmen akan terus mengupayakan agar masyarakat yang tinggal di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar dapat menikmati harga BBM sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah. Harga rendah,
Seperti halnya di Papua, yang selama berpuluh-puluh tahun harus membeli BBM dengan harga yang sangat tinggi. Tidak hanya di infrastruktur beton saja, Presiden Jokowi juga membangun ketahanan dan kemandirian di bidang energi. Ini kincir angin. Ialah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, kilang minyak, dan bahan bakar minyak nabati. Banyak guys. PLTB yang dibangun di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, merupakan bauran energi baru terbarukan. Nice. Kincir angin untuk energi di Indonesia dan yang terbesar di ASEAN. Terbesar di ASEAN guys. Indonesia baru memiliki sebanyak 30 unit, di mana dari setiap unitnya, kincir raksasa ini dapat menghasilkan listrik sebanyak 2,5 megawatt dengan jumlah total kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 75 megawatt. Adapun kemandirian energi lainnya ialah terciptanya B30 terhebat di Asia Tenggara guys guys di Asia Tenggara kan di Asia dan minyak jenis solar. Inovasi B30 sendiri merupakan biodiesel pertama di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pelopor penggunaan biodiesel. Kelapa sawit di mana saat ini pengembangannya secara bertahap masih terus dilanjutkan hingga B100. Sedangkan untuk ketahanan energi, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk membangun kilang minyak, di mana hampir 30 tahun Indonesia tidak dapat 34 tahun tadi guys. Seperti diketahui, disebut tadi sepanjang usianya, Pertamina hingga kini memiliki 7 kilang minyak dan hanya 6 yang masih beroperasi. Sebagai catatan, kilang minyak yang berhasil dibangun terakhir ialah Refinery Unit atau Aryo 6 Balongan yang mulai beroperasi sejak tahun 1994. Sebagai masyarakat biasa pada umumnya, tentu akan sangat merasa senang apabila negara yang ditempati memiliki berbagai macam kemajuan dan inovasi di segala bidang, sehingga apa yang telah dikorbankan oleh para pejuang tidaklah sia-sia. Jalan ataupun desain untuk video langka ni hanya sebenarnya saya tak faham, saya enggak ngerti apa itu nak langka guys. Kalian komen di ruangan komen, okey. So hanya Jokowi Presiden yang mampu mengerjakan ini. So maksudnya daripada 7 presiden, so setiap setiap presiden tu mesti ada punya sumbangan terhadap negara, terhadap Indonesia terutamanya. Dan mungkin kali ini Presiden Jokowi dia menghasilkan satu yang ataupun banyak sangat yang tadi yang dihasilkan oleh Jokowi yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelum ni. So mungkin ni akan menjadi sumbangan yang akan diingati oleh semua rakyat ataupun warga Indonesia nanti. Okay. So tadi kita dapat lihat dari segi tol di Aceh, yang mana tadi dia cakap tol tidak pernah ada tol di Aceh. So ini yang first time ada tol di Aceh dengan sepanjang 74 km tadi, tak silap, sepanjang 74 km. So merupakan pembangunan yang sangat nice untuk memudahkan lagi pergerakan di antara daerah ke daerah lain. Okay. So dari segi tadi BBM minyak yang mana dia cakap tadi di Papua tidak pernah merasai ataupun tidak pernah harga minyak itu tidak pernah murah ataupun sentiasa mahal. So Jokowi juga akan menyelesaikan masalah tersebut. Dan tadi satu lagi yang tadi berkenaan dengan minyak juga, yang mana tidak pernah ada kilang ataupun tidak pernah ada yang selama 34 tahun tu di Indonesia, dan Jokowi akan mewujudkan benda tersebut di Indonesia. Dan yang terakhir tadi saya dapat lihat mengenai kincir angin ataupun mengenai tenaga bayu, tenaga energi yang bayu yang digunakan untuk listrik, untuk elektrik dan tu merupakan yang pertama ataupun yang terbesar di Asia ataupun Asia Tenggara tadi, tak silap saya. So tu merupakan satu pembangunan yang sangat nice yang dilakukan oleh seorang presiden dan ini akan memberikan sumbangan, merupakan sumbangan yang akan diingati oleh warga Indonesia kalian semua. Okay, so itu saja daripada saya untuk kali ini. Jika anda ada apa-apa cerita untuk yang seterusnya, boleh terus komen di ruangan komen, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share kerana banyak lagi yang kasih react untuk anda semua guys. So stay tune, bye bye.